Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah, di kelas 9 ini ya, materinya saya akan lanjutkan setelah materi PTS ya. Di sini di pertemuan yang ke-9. Di modul ini memang ada 3 pertemuan, 9, 10 dan 11. Tapi di pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-9. Anak-anakku, sebelum mata pelajaran ini kita mulai, marilah kita membaca doa, membaca suratul Fatihah. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sesuai dengan kaidah tadi pada kelas 9 ini ya, kita akan mempelajari hardware dan hardware dulu. Nah, di mana tujuannya di sini, tujuan pembelajarannya di sini ya, yaitu menyebutkan jenis-jenis perangkat keras dengan benar. Anak-anak bisa membedakan tentunya, menjelaskan fungsi dan cara menggunakan perangkat keras ya, dengan terampil dan penuh rasa percaya diri. Bisa menggunakan komputer, tidak takut untuk kesetrum, tidak takut ya yang lainnya, paham, percaya diri. Yang ketiga yaitu mengkarakteristikkan jenis perangkat keras berdasarkan fungsinya. Jadi perangkat keras banyak, tapi kita tahu fungsinya masing-masing. Nah, langsung saja kita mulai ke materinya tentang hardware. Komputer merupakan suatu mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang bekerja secara tepat ya, untuk sebuah sistem bekerja yang rapi, teliti ya kan, itu menggunakan komputer ini semua. Nah, misalnya perkembangan komputer sendiri ya telah dimulai sekitar 6 dekade yang lalu. Sampai saat ini atas kontribusi banyaknya dengan perkembangan zaman pesat sehingga menjadi seperti sekarang ini, laptop bukan lagi PC tapi laptop bisa dibawa kemana-mana, ringan bawanya ya. Terus untuk mempermudah kita dalam belajar ya, mempermudah untuk bekerja ya, itu dengan menggunakan laptop. Tuh ya, di dalam laptop sendiri ini perkembangan di sini ya, ada berbagai macam perangkat kerasnya. Meliputi apa saja? Nah, perangkat keras di mana yang disebut dengan hardware ya, yang berbentuk fisik, yang antara lain yang bisa disentuh, bisa dilihat, bisa dipegang. Ciri-cirinya seperti itu. Hardware itu apa? Ya perangkat keras. Ciri-cirinya bisa dilihat, bisa dipegang ya. Nah, secara fisik terdiri dari berbagai macam CPU ya, Central Processing Unit, keyboard ya, monitor, mouse, printer ya, itu semuanya merupakan perangkat keras atau hardware. Saat ini komputer telah mengalami perubahan dengan berbagai model ya kan, dengan adanya lain ya. Di dalam hardware sendiri ada berbagai macam komponen. Ada yang disebut dengan output device, input device, dan storage device. Nah, input device yaitu alat yang digunakan untuk memasukkan data. Data tidak hanya berbentuk file anak-anak ya, data bisa berbentuk suara, voice, bisa berbentuk gambar, bisa berbentuk video ya, jadi tidak hanya berbentuk file. Ingat-ingat, perangkat untuk menampilkan data setelah diproses dalam komputer. Nah, kalau output itu contohnya yaitu monitor. Setelah kalian ketik, tampil di monitor. LCD proyektor juga termasuk output ya. Printer, nah printer itu kan hasil untuk mencetaknya, output. Speaker ya, speaker suara kita akan keluar. Nah, itu mengeluarkan suara yang terekam, itu speaker ini termasuk output device ya. Jadi output device tidak hanya berbentuk seperti printer, monitor, LCD proyektor, speaker, sudah termasuk output device. Kalau input device yaitu perangkat untuk menerima input, nah, untuk memasukkan data, intinya ya, input untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contohnya
keyboard kalian ngetik itu kan memasukkan data. Mouse ya, ngeklik menebalkan misalnya, menyimpan dan seterusnya. Scanner lah, foto yang tadinya adanya misalnya uang asli di luar, kalian scan sehingga uangnya ada di dalam komputer ya, berbentuk image atau gambar itu ya. Terus tracker juga, joystick ya, atau misalnya kayak seperti main PS ya, kayak barcode itu juga semuanya termasuk input device. CCTV ya, kamera digital, semuanya termasuk input device. Nah itu kamera digital juga. Touchpad juga iya ya, touchpad ini dimana untuk memasukkan data seperti kayak remote ya, itu kan juga memasukkan data. Disebut input device, baik input maupun output ya, ini termasuk hardware. Ada lagi yang termasuk hardware, yaitu storage device, alat untuk menyimpan datanya. Contohnya apa? Hard disk. Di dalam komputer tuh programnya masuk ke hard disk, instalannya masuk ke hard disk, file kalian yang setelah kamu simpan juga masuk ke hard disk. Ada lagi juga floppy drive. Floppy drive itu CD kecil ya, CD. Ada lagi optical drive. Jadi tidak hanya berbasis floppy drive saja, juga ada optical drive-nya. Flash disk ya, tentunya. Memori ya. Jadi alat untuk menyimpan data ini banyak. CD, DVD, flash disk, hard disk, memori dan seterusnya. Semuanya 3 kesatuan ini termasuk hardware. Ya. Nah, sedangkan otak daripada komputer sendiri adalah CPU, ya kan, otaknya, prosesnya. Di dalam CPU terdapat motherboard, prosesor, ya, memori, VGA, sound card. Itu ada di dalam proses data, itu di dalam CPU. Nah, di sini ada sebagian komputer mempunyai fungsi, yaitu merupakan perangkat untuk menerima input ya. Yang kedua untuk pengolah ya, CPU-nya itu untuk mengolah. Yang ketiga yaitu alat atau sering disingkat dengan CPU itu anak-anak ya, yang berfungsi untuk menampilkan pengolah data yang disebut dengan CPU. Yang ketiga ya, yaitu untuk mengubah input menjadi output, misalnya kayak printernya ya. Storage penyimpanannya itu yang keempat ya, baik itu dinyimpan sementara ataupun nyimpan selamanya berupa RAM ataupun ROM ya. Nah sekarang mengenal hardware. Nah ini sekarang diperkenalkan. Hardware pada umumnya digolongkan, ada yang masukan, ada yang pemproses CPU tadi, ada yang penyimpanan ya, ada juga keluaran. Hati-hati karena ini sudah kelas 3, hardware-nya juga lebih luas ya. Ini yang pertama, perangkat keras untuk masukan ya. Untuk perangkat keras masukan ini tadi sudah saya jelaskan ya, detailnya apa saja yang termasuk input device. Ya, mouse, keyboard, joystick, scanner ya, mic ya atau in karakter recognition ya, dan atau touch screen ya, ini juga disebut dengan input device. Yang laptopnya sekarang itu kan touch screen ya, diklik sudah langsung otomatis ya itu. Jadi di sini termasuk hardware komputer. Nah penjelasan ini yang disebut dengan keyboard, anak-anak insya Allah di kelas 9 ini sudah paham semua bentuk keyboard ya untuk memasukkan data intinya ya. Di dalam keyboard ini terdapat berbagai macam, misalnya yaitu yang itu, nah ini ya, typewriter key, yaitu tombol yang disebut juga dengan berisi huruf dan angka serta tanda baca. Numeric key yang berbentuk nomor angka 1 sampai 9 atau ada nolnya 0 sampai 9. Function key itu F1 sampai F12, fungsinya bermacam-macam, tekan F1 untuk membantu dan seterusnya. Special key misalnya apa, tombol kontrol, CTRL shift ya, alt. Nah ini adalah spesial, misalnya untuk ngopi yaitu kontrol C, untuk ngeblok semua alt A, kontrol A,
Nah ini kalau misalnya shift, ditekan shift, tekan anak panah itu bisa tertentu yang di blok, salah satunya. Yang kedua mouse ini juga macam-macam ya. Nah, di sini ada 3 macam, yaitu mekanis, optomekanis, sama optik mouse ya. Sekarang juga ID menggunakan ada warna merahnya ya. Mouse-nya seperti ini, scanner anak-anak. Bentuk scanner ini seperti fotokopi. Kalau fotokopi mengeluarkannya kertas, kalau ini mengeluarkannya berbentuk image di dalam komputer. Itu kalau scanner. Nah, trackball. Trackball ini merupakan jenis dengan mouse ya, atau stylus. Alat ini mirip seperti mouse yang dibalik, di mana bola diletakkan di pada bagian trackball sehingga bisa digeser secara langsung dengan jari beberapa model. Joystick, nah ini anak-anak ya, joystick digunakan untuk keperluan game selama bertahun-tahun. Saat ini ukurannya semakin kecil. Nah, ada juga touchpad, kamera digital ya, itu semuanya termasuk input device. Di sini materi di sini ya sudah nyampe pada di tentang hardware-nya saja, baik itu input maupun output maupun storage ataupun alat penyimpanannya. Sebelum ini diakhiri, anak-anak mengajarkan yang soal yang pertama atau yang disebut dengan lembar kerja ya, atau LK gitu aja ya, LK1. Nah, LK1 ini anak-anak meliputi apa saja? Di LK1 ini meliputi kegunaan komputer ya dalam kehidupan sehari-hari apa saja ya, menyebutkan peralatan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu menjelaskan 3 tipe dasar mouse ya. Yang ketiga yaitu menyebutkan berbagai jenis tombol pada keyboard. Ini tugas ini bisa kalian tulis, difotokan lalu dikirim ke WhatsApp-nya Bunikman. Bisa minta ke wali kelas yang belum tahu ya, atau sudah punya terhapus, hilang, atau keriset HP-nya, bisa anak-anak minta lagi ke wali kelas ya, tugas ini dikumpulkan. Sebelum mata pelajaran ini diakhiri, marilah kita membaca doa kepada majelis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.